Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Ibadur Rahman, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat dan keutamaan teman yang baik. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memiliki teman yang baik. Kira-kira apa saja manfaatnya? Allah Ta'ala sudah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, seseorang yang duduk dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau akan mendapatkan bau harumnya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mengikuti, akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, sahabatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian, sahabat kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekat. Patah Arab mengatakan as-sahibu sahib, yang namanya sahabat bisa menarik. Ahli hikmah juga menuturkan yudhannu bil mar'i ma yudhannu biqorini. Seorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Para ulama pun memiliki nasihat agar kita selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Al-Fudail bin Iyad berkata, nazrul mu'min ilal mu'min yajalul qalb. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hati. Maksud beliau adalah dengan hanya memandang orang soleh, hati seseorang bisa kembali tegar. Oleh karena jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam beribadah, mereka pun mendatangi orang-orang soleh lainnya. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, jika kami memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih dan merasa diri penuh kekurangan. Dan Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika hati ini ternoda, maka kami segera pergi menuju Muhammad bin Wasi. Oleh karena itu, apa sih manfaat berteman dengan orang soleh? Di antaranya, yang pertama, dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh, dan juga akan membantu kita dan mengingatkan kita saat kita terjatuh dalam kesalahan. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kala Salman bertandang ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, istri Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya, mengapa keadaanmu seperti itu? Wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah karena saya sedang berpuasa. Maka Salman pun menjawab, saya tidak akan makan sebelum kau makan. Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata kepadanya, tidurlah. Hingga pada akhir malam Salman berkata, bangunlah. Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, inna li rabbika alaika haqqan wali nafsika alaika haqqan wali ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqi haqqah. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kedua, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah,
maka kedudukan solehnya pun akan bertingkat-tingkat. Dan yang ketiga, teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari ada yang berkata kepada Nabi SAW, ada seseorang yang mencintai kaum namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Maka Nabi SAW lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu marilah kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar kita diberikan teman-teman yang soleh di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.